tahu persis sejarah dari terowongan ini ya. Ya. Dan sejarahnya makam ini. Sejarahnya makam ini ya, juga. Awalnya ini makam kan sedikit untuk pemakaman umum. Ini kan makam massal korban, ceritanya kakek saya ini begini. Kalau masuk orang 50, keluar paling 10. Oh iya, yang 40. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan petualangan Kang Zain, berjumpa lagi dengan saya Kang Zain. Dan pada video petualangan hari ini kawan-kawan, saya akan mengunjungi sebuah tempat paling bersejarah pada zaman itu kawan-kawan, pada zaman penjajahan Belanda. Yang mana tempat yang akan saya kunjungi ini adalah sebuah pemakaman massal, yang mana pemakaman massal tersebut menurut informasi yang saya terima dari beberapa sumber kawan-kawan, tempat itu adalah pemakaman massal dari para pekerja rodi saat zaman penjajahan Belanda. Karena memang tidak heran kawan-kawan, di sebelah pemakaman itu, dari sisi sebelah baratnya, itu ada sebuah terowongan yang sangat legendaris yang dibuat saat penjajahan zaman Belanda. Jadi informasinya itu terowongan tersebut memang banyak sekali memakan korban kawan-kawan, karena sistem kerja paksa pada zaman itu. Informasinya juga apabila yang masuk itu 100 orang, itu yang keluar hidup-hidup kebanyakan hanya 50, jadi separuhnya kawan-kawan. Lah kemungkinan besar para masyarakat saudara-saudara kita pada zaman dulu itu yang meninggal di daerah mana itu, terowongan Merawan itu dimakamkan di tempat tersebut kawan-kawan. Lah lokasinya itu berada tepat di Alas Gumitir. Ini adalah video perjalanan saya untuk mengunjungi tempat tersebut kawan-kawan. Nah, lokasinya itu ada di, ini ada sebuah tugu kawan-kawan, tugu selamat datang dari, kalau dari barat ini Banyuwangi, dari barat menuju ke Banyuwangi, tugu selamat datang Kabupaten Banyuwangi. Nah ini di baratnya sedikit ada sebuah masjid. Nah ini dari masjid ini kawan-kawan bisa ambil belok ke kanan kawan-kawan. Ya betul. Nah disinilah lokasinya pemakaman massal dari pekerja rodi pada zaman penjajahan Belanda kawan-kawan. Nah, nantinya saya juga akan bertanya langsung pada warga setempat, betulkah makam tersebut memang dijadikan pemakaman massal dari pekerja rodi tersebut kawan-kawan. Nah, mudah-mudahan nantinya saya bisa bertemu dengan narasumber yang bisa saya ajak komunikasi kawan-kawan. Jalannya sudah dipaving seperti ini ya. Ini mulai memasuki area tanaman bambu seperti ini. Dari tempat-tempatnya saja memang sudah seperti inilah kawan-kawan keadaannya. Nah ini dia, kita sudah mulai memasuki pemakamannya kawan-kawan. Nah ini ada pemakaman. Ya wassalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal akhiratin wal mu'minat. Nah disinilah informasinya para pekerja rodi pada zaman penjajahan Belanda dimakamkan secara massal kawan-kawan. Jadi informasi yang saya terima itu masyarakat dulunya yang ketika ada warga yang meninggal, ketika menggali itu menemukan tulang belulang yang menumpuk itu kawan-kawan. Nah jadilah kita tanya-tanya juga kawan-kawan. Dan untuk lokasi terowongannya itu ada di sebelah sana kawan-kawan. Terowongannya itu nanti kita akan samperin ke sana juga. Nah disinilah lokasi dari tempat pemakaman massal itu. Nah di sana itu ada perkampungan penduduk yang hanya dihuni sedikit sekali warganya kawan-kawan. Nantinya saya juga akan bertanya langsung kepada warga sekitar mengenai betulkah di sini merupakan pemakaman massal itu. Baiklah, yuk kita gaskan ke sana yuk. Nah kawan-kawan petualangan Kang Zain, hari ini saya sudah sampai di tempat yang
informasi yang saya terima itu merupakan tempat pemakaman massal dari saudara-saudara kita pada saat zaman penjajahan Belanda ketika membangun terowongan yang ada di atas sana itu kawan-kawan. Terowongannya itu ada di sana. Nanti kita akan tunjukkan ke sana. Nah, disinilah tempat pemakamannya itu, karena banyak sekali warga yang ketika menggali makam untuk warga baru itu ditemukan tulang berulang yang sangat banyak kawan-kawan, dan itu menumpuk banget. Wow, terlihat ya Allah. Sekarang ini sudah dijadikan tempat pemakaman umum. Informasinya juga dulu nih tempatnya nggak seperti ini kawan-kawan, sangat rimbun banget lah tempatnya ini di sini nih. Wow, sekarang sudah seperti ini, dibersihkan sama warga sekitar lalu dijadikan tempat pemakaman umum seperti ini. Baiklah, yuk kita gaskan ke sana, kita tanya-tanya kepada warga yang ada di sana, yuk. Assalamualaikum. Mohon maaf mengganggu ini, Pak. Nah, kawan-kawan petualangan Kang Zain, hari ini saya dengan warga setempat ingin menunjukkan langsung bahwa makam di sini merupakan makam massal yang dulunya adalah tempat pemakaman zaman Belanda, kawan-kawan. Karena memang kalau melihat dari usia pemakamannya sudah lama ya, Pak ya. Lama. Termasuk di sini ada bekas bangunan zaman Belanda juga. Ada. Oh iya, gitu kawan-kawan. Termasuk logiknya segala macam. Oh, karena memang kalau di atas sana itu kawan-kawan ada sebuah bangunan bersejarah yang sampai saat ini masih aktif dipergunakan, yaitu terowongan Merawan. Nah, lokasi dari pemakaman tersebut ini dia kawan-kawan. Lah, kita sudah mulai memasuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya ahlal kubur muslimin wal muslimat wal mu'minat. Lah, tapi kalau sekarang ini sudah dijadikan makam umum ya, Pak ya? Ya, ini tumpang tindih. Tumpang tindih sudah ya? Tumpang tindih. Karena dulu ini ceritanya kakek saya ini dulu ikut berpartisipasi membangun terowongan. Membangun terowongan? Ya, kakek saya ini meninggal di umur 112 tahun. Oh, 112? Meninggalnya tahun 2008. Oh, berarti sekitar 15 tahun yang lalu ya, Pak ya? 15 tahun yang lalu. Jadi tahu persis waktu sejarah dari terowongan ini ya. Ya. Dan sejarahnya makam ini. Sejarahnya makam ini ya, juga. Awalnya ini makam kan sedikit untuk pemakaman umum. Ini kan makam massal korban, ceritanya kakek saya ini begini. Kalau masuk orang 50, okay, keluar paling 10. Oh iya, yang 40 itu meninggal. Dimakamkan di sini. Secara massal itu. Secara massal sudah. Dan saya sering kalau ikut menggali kubur orang-orang sini yang meninggal pasti kena kain tulang. Kafan. Oh, kain kafan, tulang-tulang ya, Pak ya. Banyak sih. Tapi dulu kondisinya memang nggak seperti ini ya, Pak ya. Banyak tanaman tumbuh-tumbuhan, rimbun banget ya. Rimbun. Karena sekarang kita ikuti zaman dan masyarakatnya sudah pada mau semua untuk membersihkan makam-makam yang di sini, ya akhirnya begini. Ya, sekarang sudah agak bersih, rindang, kesan seramnya sudah tidak ada ya, Pak ya, tidak ada betul. Tapi dulu kalau pas waktu rimbun memang informasinya yang saya dapat angker ya, Pak ya. Oh, angker memang, angker. Ya, betul. Orang saya di sini kan tempat sholat dulu, waktu belum musola belum ada kan, yang sebelah sini kan. Oh, tempat ini? Ya. Keranda ini? Keranda sebelah sininya ada tempat di tengah jalan itu. Dulu jalannya nggak bisa masuk mobil. Oh, kecil dulu jalannya berarti? Jalan setapak aja. Nah, jadi saya pernah numpang sholat di situ dari keangkeran makam ini. Sebelum selesai saya sholat, saya sudah di luar tempat sholat. Loh, belum selesai sudah di luar? Ya. Jadi saya mau sujud itu sudah di tanah. Waduh. Bukan di sejadah lagi. Sudah pindah tempat? Ya, pindah tempat, itu keangkerannya.
Wah, itu dia kawan-kawan. Pak, untuk lokasi dari apa lojihnya itu Ada. sebelah sini ya Pak ya. Kawan-kawan, kita lihat yuk. Ini adalah makam betul, makaman massal, dan kita akan menuju lojih. Ini kalau dalam bahasa anunya apa sih Pak? Tempat rapat pertemuan dah? Bukan, Rumah dinas. rumah dinasnya orang Belanda. Oh, rumah dinas orang Belanda. Kita akan menunjukkan rumah dinas orang Belanda kawan-kawan yang berada di Alas Gumitir. Nah, terowongannya ini jalan terus ke sini kawan-kawan, lurus sudah ke sini. Ini mah ada nanti terowongan dari sisi sebelah timur. Dan ini adalah terowongan terpanjang ya Pak ya? Ya. 690 meter panjangnya. Saya sudah pernah masuk kawan-kawan. Di dalamnya itu kurang lebih jalan kaki itu 30 menit lah. Sebetulnya kalau dari sejarah 430 berhubung longsor. Jadi panjang ya Pak ya? Saja panjang. Nah, lokasi lojihnya itu di sini kawan-kawan. Agak tersembunyi memang, sekarang sudah tinggal puing-puingnya saja. Cuma saksi bahwasanya betul ini masih peninggalan Belanda, itu ada pohon besar itu. Oh, ini pohon ini ya Pak ya? Pohon duku. Oh, dua nih Pak? Dua. Itu pas di depan rumahnya orang Belanda. Oh, iya. Oh, itu sudah kelihatan itu. Ya. Bekas bangunannya itu Pak. Oh, itu dia pohon dukunya kawan-kawan tuh. Ini bekas pondasi dulu. Sini Oh, ini pondasi dulu Pak. sekitar 30 meter loh rumahnya sampai mau sana. Masih ada bekasnya, Luas ya? luas. Masih ada bekasnya tempat mandinya orang Belanda. Masih ada. Di sana itu Pak. Jadi kita cek kawan-kawan. Wah, betul kan memang. Kalau ini bekas apa dulu ini Pak? Ini kan sudah berhubung lojih sudah tidak ada, dibuat tempat untuk yang jaga kebun di sini. Akhirnya orangnya pindah. Ya, Pak De. Oh, ini bekasnya ya Pak. Oh, ini pondasinya ya. Oh, iya. ini bekas namanya orang Belanda dulu, tempat mandinya. Ini jedingnya orang Belanda dulu ya Pak ya. Ya. Wow, keren kan. Terus ada lagi ke sana. Berarti lebar ya Pak ya? Ya, lebar. Penampungan airnya sampai sana, sampai di terowongan. Terowongan. Ya. Jadi betul di sini adalah areal dari lojih itu kawan, rumah dinas ya Pak ya, rumah dinas orang-orang Belanda pada zaman itu. Namanya yang menempati di sini dulu Tuan Gitri. Tuan Gitri yang menempati. Tuan Predi. Oh, Ya, Tuan Predi. keturunannya kan Predi. Kalau yang pertama Tuan Gitri. Tuan Kitri ya, ini Tuan Kitri, Nyonya Kitri. Oh, Nyonya Gitri ya Pak ya. Betul. Wow, keren ini kawan-kawan. Berarti duku ini pas depan rumahnya ya Pak ya? Rumahnya. Ya ini. Tersisa hanya pohon-pohonnya itu kawan-kawan, pohon duku. Sampai sekarang masih hidup. Berarti sekarang sudah ratusan tahun Ratusan ya? tahun umurnya itu. Tapi berbuah itu Pak De? Berbuah. Oh, Peluku ya. Iya. duku itu Pak De. Temenan Belanda. Nan? Temenan Temenan Belanda ya Pak De ya? Kebetulan tadi sih ngeliling kamu ketemu sama beliau, bapak warga setempat yang nyari rumput Pak De. Iya. Pak mau lihat ke dukunya Pak De? Kayak kita. Monggo Pak De nggih? Lihat ke dukunya kawan-kawan. Wow, jadi duku ini ditanam sejak zaman penjajahan Belanda juga ini. Ini pas di depan rumah. Pas depan rumahnya ini. Kalau tidak salah masih ada sisa teras rumahnya Belanda. Di sebelah dukunya Pak. Sebelah sini. Wah, itu dia dukunya kawan-kawan. Lah, ini duku yang tertua yang sudah usia ratusan tahun dan sampai sekarang masih hidup. Oh, luar biasa. Dan merupakan peninggalan dari Belanda. Oh iya, ini Pak. Ini pondasi-pondasinya masih ya. Bekas terasnya. Bekas terasnya ya Pak ya. Pas ini depan rumahnya duku. Dan saya masih kecilnya saya tahu masih berbentuk rumah. Rumah ya Masih jenengan berbentuk rumah menghadap ke sini. menghadap ke sini. Terus di sini ada jalan mobil tembus ke kuburan. Mobilnya Belanda. Oh, iya mobil Belanda. Ya. Tapi waktu sudah tidak ditempati ya Pak De? Enggak ditempati sudah. Enggak ditempati.
Iya. Tapi kondisi rumahnya masih utuh waktu itu ya. Utuh waktu itu. Ini baru-baru aja sekitar loji ini tahun 90-an. Yang dibongkar ya Pak De, yang berarti baru-baru ini lah. Baru-baru. Besar memang dan angker memang. Waktu itu ya Pak De. Angker. Mungkin dari masyarakat setempat sini keangkerannya nih dari apa Pak De? Pernah ditunjukkan? Penampakan. Sering. Ya di duku ini, dua ini. Sering nampak. Nah, ini berdiri sudah puluhan saya. Sering nampak genderuwo di sini. Di duku ini, ya. Pak. Wow, naudzubillah. Kawan-kawan, karena memang usia dari duku sendiri sudah ratusan tahun ya Pak De. Ratusan tahun. Oh, berani banget kawan-kawan. Kok? Wah, ini suara kereta kawan-kawan. Kereta. Baiklah kawan-kawan, karena memang di wilayah sini sudah tinggal puing-puingnya saja, akan tetapi tidak mengurangi nilai dari sejarah tempat ini kawan-kawan. Nah, kedengarkan itu adalah bunyi kereta api. Nah, itu yang jelas baru keluar dari terowongan Bumitir itu kawan-kawan. Ini yang pohon kelapa yang sisanya sebelah sana, itulah yang sisa-sisa Belanda. Kalau yang di sini sudah ditebang semua. Baru-baru sekitar 5 tahun yang lalu di sini. Yang ditebang sini, ya, Pak. pohon kelapanya. Oh, yang di sana masih utuh itu. Masih utuh ya? Ya, tanaman Belanda semua. Masih zaman Belanda semua. Oh. Karena yang menanam sudah termasuk kakek saya sudah tidak ada. Sudah tidak ada, ya. Betul. Ya, itu dia kawan-kawan. Nah, itu tanaman-tanaman kelapa yang di sisi sebelah sananya jalannya itu masih peninggalan zaman Belanda dan sampai sekarang masih hidup pohonnya. Karena memang pohon kecuali di ya Pak ya. Ya, ditebang. Ditebang ya. Itulah. Nah, kawan-kawan petualang Kang Zain. Itu dia hasil penelusuran saya bersama warga setempat. Beliau adalah tokoh masyarakat. Kebetulan beliau juga ketua ranting NU yang berada di Kecamatan Kalibaru, terutama di daerah Kalibaru Manis ini kawan-kawan. Gedau, ya, ini dusun Gedau. Kita doakan Bapak selalu istiqomah untuk mengawal, menjaga Nahdlatul Ulama yang berada di wilayah sini. Bapak diparingi kesehatan selalu kawan-kawan. Oh ya, nampaknya sekian dulu video petualangan kita di kampung yang penuh sejarah ini. Mudah-mudahan setiap tayangan ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman semua. Terima kasih ya yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan keberkahan buat kalian selalu. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, and share. Sampai jumpa lagi di video petualangan saya selanjutnya yang tentunya menarik untuk kawan-kawan simak. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa. Saya terima kasih banyak, sudah banyak diantar. Satu di Batu Lesung itu, terus di makam yang bersejarah ini, loji, saya terima kasih banyak. Sama-sama. Mudah-mudahan apa yang panjenengan berikan buat saya dan penonton dapat ganti yang lebih banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Sedikit panjenengan itu rokoknya nggih, mudah diterima dengan baik. Saya terima. Terima kasih banyak saya ya, terima kasih banyak. Siap, sama-sama Pak De. Rezekinya barokah. Amin. Dan masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya tak izin meneruskan perjalanan saya. Makasih banyak Pak De nggih. Ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.